belajar dan meladan sikap Yesus dalam menghadapi situasi seperti ini, di mana ia tidak marah ketika ditolak, dan bahkan Yesus mengajak orang lain, mengajak kita semua untuk tidak mengutuk mereka yang menolaknya. Memang hal ini tidak mudah, namun kita harus yakin dan percaya bahwa rahmat Tuhan akan selalu menyertai kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 27 September. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Vincentius a Paulo. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memenuhi hati Santo Vincentius imamu dengan keutamaan kerasulan untuk menyejahterakan kaum miskin dan membina kaum rohaniwan. Semoga kami dikobarkan oleh semangat yang sama, mengasihi apa yang dikasihinya dan melaksanakan apa yang diajarkannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang hari ini 27 September, Pesta Nama Pelindung Santo Vincentius a Paulo. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Santo Vincentius a Paulo diangkat sebagai pelindung bagi seluruh karya amal kasih di dunia. Seperti yang pernah dituliskannya dalam salah satu kumpulan suratnya. Santo Vincentius mengatakan, pelayanan kepada orang-orang miskin harus menjadi perhatian dalam situasi apapun. Jika pada waktu berdoa, kalian punya sesuatu, misalnya obat-obatan atau bantuan apapun bagi orang miskin, tinggalkanlah doamu tanpa beban. Bukanlah meninggalkan Tuhan. Jika kamu meninggalkan Tuhan waktu berdoa,
untuk melayani orang miskin, karena itulah pekerjaan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah sedikit riwayat hidup Santo Vincentius A. Paulo yang hari ini kita pestakan dan kita peringati bersama. Semoga teladannya memberi semangat dan inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dalam sabda Tuhan hari ini dikatakan bahwa tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Salah satu kenyataan yang mungkin sulit untuk diterima dalam hidup ini adalah ketika kita ditolak dengan berbagai alasan. Entah ditolak karena pekerjaan, karena pendidikan, relasi dengan pasangan, atau bahkan dengan keluarga kita sendiri. Pengalaman ini tentu membuat kita merasa sedih, kecewa, kesal, marah sejadi-jadinya, atau bahkan menganggap bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Situasi seperti ini mungkin akan membuat rutinitas kita menjadi berantakan dan tentu merusak relasi kita dengan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman ditolak juga pernah dialami oleh Yesus. Ia ditolak oleh orang-orang Samaria karena perjalanannya menuju Yerusalem. Kedua muridnya, Yakobus dan Yohanes, sangat marah akan kenyataan itu dan bahkan ingin menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berpaling dan menegur para muridnya itu. Yesus tidak membenci orang yang menolaknya. Yesus tidak mengutuk orang-orang Samaria seperti yang dilakukan oleh kedua muridnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa belajar dan meladan sikap Yesus dalam menghadapi situasi seperti ini, di mana ia tidak marah ketika ditolak, dan bahkan Yesus mengajak orang lain, mengajak kita semua untuk tidak mengutuk mereka yang menolaknya. Memang hal ini tidak mudah, namun kita harus yakin dan percaya bahwa rahmat Tuhan akan selalu menyertai kita. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk mewujudkan kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak mudah mengutuk dan membenci orang-orang yang membuat kami marah dan kecewa. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanya
ialah bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.